Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada zaman Sang Buddha ada seorang raja bernama Raja Pasenadi yang memiliki seorang istri bernama Ratu Malika. Raja Pasenadi ini merupakan raja yang memerintah sebuah wilayah kerajaan yang sangat besar di India, kerajaan Kosala. Jadi dikatakan bahwa pada zaman Sang Buddha abad kelima sebelum Masehi terdapat 16 kerajaan di seluruh India. Di antara 16 kerajaan ada 4 kerajaan yang besar. Salah satunya adalah Kosala. Walaupun Raja Pasenadi dan istrinya memerintah sebuah kerajaan yang begitu besar, tetapi mereka juga mempunyai keyakinan terhadap Sang Buddha, terhadap ajaran Sang Buddha. Sehingga seringkali Raja Pasenadi sendiri datang kepada Sang Buddha untuk meminta nasihat, meminta wejangan. Dan suatu kali ketika Raja Pasenadi dan istrinya tengah melakukan meditasi, walaupun mereka seorang raja yang begitu sibuk, tetapi karena keyakinan terhadap Sang Buddha mereka juga masih melakukan meditasi. Ketika melakukan meditasi muncul sebuah perenungan pada batin Raja Pasenadi yang berenung, sesungguhnya di antara manusia yang ada di dunia, siapakah yang paling ia cintai? Setelah direnungkan, ia menemukan bahwa tidak ada satupun orang yang paling dicintai, yang paling disayangi, kecuali adalah dirinya sendiri. Kemudian ia bangun dari meditasi dan bertanya kepada istrinya, Ratu Malika, menanyakan hal yang sama. Wahai istriku, siapakah sesungguhnya orang di dunia ini yang paling kamu cintai, yang paling kamu sayangi? Ratu Malika menjawab dengan jujur bahwa setelah melihat seluruh orang yang ia kenal, yang tidak ia kenal, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang paling ia cintai kecuali dirinya sendiri. Tentu Raja Pasenadi tidak marah dengan jawaban Ratu Malika. Walaupun seandainya Ratu Malika ini ya sebagai seorang istri, berpikir mungkin bahwa yang paling dicintai adalah dia sebagai suaminya. Tetapi tidak. Ratu Malika seperti halnya Raja Pasenadi juga berpikir hal yang sama. Ternyata yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Kemudian mereka berdua sepakat untuk menemui Sang Buddha dan bertanya, sekaligus menyatakan apa yang menjadi buah perenungan mereka. Ketika mereka menceritakan apa yang terjadi, kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa memang setiap manusia pada dasarnya ketika melihat ke dalam diri, siapakah yang paling dicintai? Adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Bahkan seandainya seseorang mengatakan bahwasanya misalnya suami terhadap istri, kamulah yang paling saya cintai di dunia ini. Tetapi apakah benar demikian? Ketika istrinya berubah, ketika apa yang diinginkan tidak ditemukan di istrinya, apakah dia kemudian masih mencintai? Ternyata tidak. Apalagi ketika istrinya misalnya meninggal, apakah dia mau ikut meninggal? Ternyata tidak. Demikian pula dengan istri terhadap suami, terhadap siapapun. Pada akhirnya yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Lantas Sang Buddha mengatakan,
mengetahui bahwa dirinya sendiri adalah yang paling dicintai dalam kehidupan setiap manusia, lantas apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana memberikan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Barangkali kalau manusia pada umumnya sebagai wujud cinta, sebagai wujud sayang terhadap dirinya sendiri, memberikan kebahagiaan untuk dirinya sendiri dengan cara memanjakan setiap keinginan, kesenangan indera yang diinginkan. Tetapi tentu Sang Buddha tidak mengatakan demikian. Wujud cinta, wujud sayang terhadap dirinya sendiri bukan dengan cara memanjakan dirinya dengan kesenangan indera. Justru memanjakan dirinya dengan kesenangan indera hanya akan menambah kotoran batin, menambah keserakahan, menambah kebencian, dan pada akhirnya menambah penderitaan. Wujud cinta dan sayang terhadap dirinya sendiri adalah dengan cara menjaga setiap ucapan, menjaga setiap perbuatan, dan menjaga setiap pikiran yang muncul, yang dilakukan. Tidak membiarkan ucapan adalah ucapan yang buruk, ucapan yang menyakitkan, ucapan yang tidak bermanfaat. Tidak membiarkan perbuatan jasmani yang dilakukan adalah perbuatan yang memberikan kerugian terhadap diri kita sendiri maupun terhadap makhluk lain. Senantiasa menjaga perbuatan dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Senantiasa juga menjaga pikiran agar pikiran tidak terseret, tidak terbawa oleh kotoran batin yang pada akhirnya membawa kepada berbagai macam penderitaan. Menjaga setiap ucapan, perbuatan, dan pikiran itulah wujud cinta kita terhadap diri kita. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan yang sebenarnya bukan sekedar ketika mendapatkan kesenangan indrawi, tetapi kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat, sehingga pikiran menjadi semakin terbebas dari beban, semakin terbebas dari kotoran batin, dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya yang dapat diperoleh oleh manusia. Oleh sebab itu, wujud mencintai diri kita sendiri, karena kita tahu bahwa sesungguhnya yang paling dicinta, yang paling disayang adalah diri kita sendiri, maka lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dengan cara menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan jasmani kita, dan menjaga pikiran kita. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.